adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita senang sekali karena hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan bersama. Kenapa? Karena di hari Minggu ini kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus, dan kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Ya, tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu yuk. Banyak Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau ibadah. Berkati Cikoko yang akan melayani dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pinter sekali doanya semuanya. Sekarang kita mau apa adik-adik? Kita mau memuji Tuhan ya. Siapkan suara kalian yang terbaik buat Tuhan. Siapkan tubuh kalian juga untuk memuji Tuhan. Karena kita akan gunakan semua tubuh kita untuk memuji Tuhan. Sudah siap adik-adik? Sama-sama ya, semua memuji Tuhan. Gak ada yang tertinggal. Oke? Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Ayo tunjuk semuanya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Ayo nyanyi lagi semua dengan semangat. Sama-sama katakan, mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Semua katakan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk siapa? Untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Yeay, tepuk tangan semuanya. Adik-adik, belum lelah kan memuji Tuhan? Kita mau menyanyi lagi buat Tuhan. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Semua mau ya? Oke, kita mau nyanyi satu lagu yang mengatakan kita akan menjadi terang dalam dunia ini. Terang buat siapa? Buat orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, apalagi biar mereka mengenal Tuhan melalui kehidupan kalian ya. Semua kita nyanyikan lagu ini. Ku mau menjadi terang. Ku mau jadi terang. Ku mau jadi terang. Ku mau bersinar dalam
Tuhan. Mau jadi, ku mau jadi, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ya betul, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan, pancarkan terang Tuhan. Yeay! Nah, adik-adik, kita mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan ya. Semua duduk yang baik, siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini untuk menyiapkan hati kita ya. Katakan hosana kepada Tuhan. Hosana, hosana, hosana yang ditinggi. Hosana, hosana, hosana yang ditinggi. Ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, hosana yang ditinggi. Sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini sebagai pujian kalian, penyembahan kalian kepada Tuhan pada hari ini. Hosana, hosana, hosana yang ditinggi. Hosana, hosana, hosana yang ditinggi. Ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, hosana yang ditinggi. Ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hati kami semua, Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Maria berharap adik-adik sehat selalu dan tetap semangat untuk ibadah hari ini. Hari ini Kak Maria mau cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Maria mau tanya dulu nih. Siapa yang di rumahnya suka membantu mamanya atau suka menolong mamanya? Membantu atau menolong dalam merapikan mainannya sendiri setelah selesai bermain, atau menjaga adiknya dan mamanya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain.
apabila adik-adik menolong dengan mengerjakan apa yang bisa adik-adik kerjakan, misalnya tadi Kak Maria sebutkan di atas, yaitu menyimpan mainan pada tempatnya, menyimpan pakaian kotor pada tempatnya setelah selesai pakai, itu sudah sangat menolong mama daripada adik-adik semua. Dan itu juga sangat menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan juga senang dengan anak-anak yang suka menolong. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang anak yang suka menolong. Cerita tersebut terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, anak perempuan ini di dalam cerita hari ini tidak disebutkan namanya siapa. Tapi anak perempuan ini adalah salah satu tawanan dari negeri Israel yang dijadikan pelayan di rumah Naaman, panglima Raja Aram. Anak perempuan ini adalah salah satu tawanan karena waktu itu panglima Naaman dia berperang dan memenangkan pertempuran, dan tawanan-tawanan dibawa ke negeri Aram, dan salah satunya itu tadi anak perempuan ini yang dijadikan pelayan di rumah Tuan Naaman yang melayani keperluan atau apapun yang dibutuhkan oleh istri daripada Tuan Naaman. Dan adik-adik tahu tidak, Naaman adalah seorang panglima Aram yang terpandang di negerinya gitu. Namun dia mengalami sakit kusta, adik-adik. Sakit kusta. Iya, sakit kusta itu adalah penyakit kulit yang panglima Naaman alami. Jadi kulitnya itu mengalami luka-luka. Jadi Naaman susah untuk keluar rumah atau susah melakukan tugasnya, dan para tabib pada waktu itu sudah tidak bisa menyembuhkannya. Naaman sudah berobat ke tabib-tabib, Naaman sudah berobat ke dokter pada waktu itu, tapi tidak bisa disembuhkan. Dan anak perempuan yang bekerja sebagai pelayan di rumah panglima Naaman ini, dia memiliki hati yang suka menolong. Anak perempuan ini melihat Tuan Naaman mengalami sakit kusta, Tuan Naaman menderita dengan sakitnya ini, dan anak perempuan ini memiliki hati, dia gerak hatinya untuk menolong Tuan Naaman. Dan anak perempuan ini datang kepada nyonyanya, yaitu istri Naaman. Anak perempuan ini berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku Naaman menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu pasti akan menyembuhkan Tuan Naaman dari penyakitnya." Anak perempuan ini yakin bahwa ketika Tuan Naaman ketemu nabi yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elisa, maka pasti disembuhkan. Dan akhirnya istri daripada Tuan Naaman memberitahukan kepada Naaman, dan Naaman langsung bergegas berangkat dengan kudanya dan keretanya. Mereka berangkat menuju Samaria, dan mereka berhenti atau sampailah di tempat Nabi Elisa. Di sana Nabi Elisa menyuruh suruhannya untuk bertemu dengan Naaman dan mengatakan seperti ini, "Pergilah dan mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir atau menjadi sembuh dari sakit kustamu itu." Dan Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa, yaitu merendamkan dirinya sebanyak 7 kali dalam sungai Yordan atau mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Kemudian dia melakukan yang diperintahkan, dan apa yang terjadi, adik? Naaman sembuh
dari penyakitnya. Luar biasa. Naaman sembuh dari sakit kustanya adik-adik dengan pertolongan dari anak perempuan tadi. Dia mau bersaksi, dia mau menyampaikan kabar baik itu kepada Naaman, dan Naaman melakukan dan dia mengalami kesembuhan. Adik-adik, dari cerita tersebut di atas, kita mau belajar bersama-sama seperti seorang anak perempuan ini yang mau menolong tuannya untuk sembuh dari sakitnya. Mungkin waktu dia mau menyampaikan pesan ini, cerita ini, kabar ini kepada tuannya atau nyonya, dia ada rasa takut. Tapi anak perempuan ini memiliki hati yang berani. Dia berani mau bicara kepada nyonyanya, sehingga dengan dia menyampaikan berita atau mau menyampaikan kabar baik ini kepada nyonyanya, tuannya menjadi sembuh. Tuannya gak percaya sama Tuhan. Tuan Naaman dan istrinya itu tidak mengenal Tuhan, tapi anak perempuan ini memiliki keberanian hati mau bicara kepada nyonyanya sehingga Naaman menjadi sembuh. Nah, dari cerita tersebut ada dua hal yang kita pelajari dari anak ini. Yang pertama adalah anak perempuan ini suka bersaksi tentang mujizat Tuhan, atau anak perempuan ini mempunyai hati untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, termasuk nyonyanya atau tuannya. Jadi anak perempuan ini, kenapa dia mau bersaksi kepada tuannya? Karena anak perempuan ini mengalami kebaikan Tuhan. Dia pernah melihat Nabi Elisa membuat mujizat. Anak perempuan ini pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga anak perempuan ini ingin Naaman sembuh, dan dia ingin menyampaikan bahwa ada seseorang yang bisa menyembuhkan dia, yaitu Tuhan. Nah, dan yang kedua adalah anak perempuan ini memiliki hati yang tidak takut bersaksi. Anak perempuan ini memiliki hati yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, mari kita mau belajar sama dengan anak perempuan ini, adik-adik, yang memiliki hati yang mau menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Yang kedua, memiliki hati yang berani, tidak takut diejek, tidak takut diolok, tidak takut dengan apapun. Dia memiliki hati yang berani, yang mau menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Dia memiliki hati yang mau menolong orang lain di sekitarnya, sehingga orang lain mengalami kesembuhan. Ya, tadi kita lihat bahwa Naaman mengalami kesembuhan oleh kesaksian daripada anak perempuan ini. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik. Mari kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mama kita di rumah, gitu. Terutama adik-adik kita di rumah, papa mama kita, bibi kita, mbak kita, dan teman-teman kita di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin dengan kita bicara sama seperti anak itu, kita sudah sangat membantu. Mungkin lewat kita berdoa buat teman kita, itu sudah sangat menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apapun, hal sekecil apapun itu sangat membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum Kak Maria berdoa, kita mau baca ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Korintus 1 ayat 24. Kami terus bekerja. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 2 Korintus 1 ayat 24. Kami terus bekerja. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur
atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati yang suka menolong, sama seperti anak perempuan ini yang mau menolong Tuan Naaman sehingga Tuan Naaman mengalami kesembuhan. Kami juga mau belajar sama seperti anak perempuan ini, mau melakukan hal sekecil apa untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk kami mau membantu mama papa kami di rumah. Ajar kami untuk kami boleh mau menolong orang-orang di sekitar kami, mau menolong adik kami mau menolong kakak kami mau menolong mama kami mau menolong papa kami mau menolong orang-orang di sekitar kami. Bapa, taruh kami hati yang mau menolong dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Roh Kudus, mampukan kami sehingga kami menjadi anak-anak yang ringan tangan. Jadikan kami anak-anak yang mau menolong dimanapun kami berada, Bapa, karena Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memeriahkan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu Segi SDA, Lifekit akan mengadakan lomba storytelling. Bagi adik-adik yang mau ikutan lombanya, bahan dan temanya bisa adik-adik minta ke guru kelas masing-masing ya. Upload video storytelling kalian ke medsos mama papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsos Lifekit paling lambat tanggal 26 Juni 2022 jam 5 sore. Akan ada 5 pemenang untuk gabungan semua level ya adik-adik. Dan akan ada 2 pemenang yang akan tampil di Ibadah Raya Spesial Puncak Harnas di tanggal 31 Juli 2022. Jadi, ayo ikutan lombanya ya adik-adik. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Lifekit, serta subscribe YouTube channel Lifekit ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Lifekit, yuk segera menghubungi Lifekit. Sekian tip news hari ini. God bless you. Halo adik-adik, gimana nih firman Tuhannya hari ini? Pastinya memberkati banget ya adik-adik. Ci mau kasih info nih, kita bakal ada games berhadiah. Untuk soal nanti bakal diupload di grup WA kelas masing-masing dan di medsos Lifekit jam 9:30 siang. Untuk jawabannya nanti ditunggu sampai jam 12 siang adik-adik. Nanti untuk jawaban yang benar dan yang beruntung bakal dapat hadiah dari Lifekit. Untuk pengumuman pemenangnya nanti bakal diumumin minggu depan di ibadah kelas bayi, batita, dan kanak-kanak. Sekian informasi yang Cici sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.